Nah, saya masih ingat sebuah cerita. Mau dengar? Mau dengar? Pada waktu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah, menjadi Amirul Mukminin, itu yang jadi gubernur di Mesir adalah Amr bin As. Satu saat Amr bin As ingin mendirikan masjid, tapi tanah lokasi masjid itu milik orang Yahudi. Ada gubuk di situ. Dipanggil Yahudi ini oleh Amr bin As. Saudara Yahudi, iya. Itu rumahmu ya? Iya. Sudah tahu belum? Belum. Ya memang saya belum kasih tahu. Begini, kamu bangun sembarangan saja. Rumahmu kena jalur hijau itu. Lalu saya mau bangun masjid di situ. Ya tapi ada rumah saya, Pak. Sudahlah, rumahmu saya bayar, saya beli. Enggak mau, Pak. Rumah saya cuma itu-itunya. Saya bayar 2 kali lipat. Enggak mau, Pak. Enggak mau. Sudahlah, saya ganti rugi. Ya, enggak mau, Pak. Namanya juga ganti rugi, Pak. Biar digantikan tetap rugi. Mangkel Amr bin As ini wong cilik kok bertingkah amat. Si amat aja nggak bertingkah. Panggil kamtib. Hei, gusur. Ditarik rumah Yahudi ini, ambrol. Menitiskan air mata si Yahudi di sudut kehidupan. Begini wong cilik ini sudah jatuh tertimpa tangga. Rumah cuma sak gubuk-gubuknya diderek oleh petugas. Pikir-pikir Amr bin As kan cuma gubernur, di atasnya kan masih ada khalifah Umar bin Khattab. Saya mau lapor ke pusat. Berangkat Yahudi ini dari Mesir menuju Madinah, berhari-hari berjalan, sambil berpikir, ini nanti kalau saya laporan kepada khalifah, apa pengaduan saya diterima? Wong saya rakyat kecil, lagian Yahudi, sementara yang menggusur saya ini gubernurnya sendiri. Terus dia berjalan sampai di kota Madinah. Lewat tengah hari dia mulai cari-cari. Ada orang, ketemu orang sedang tidur di bawah pohon kurma. Selamat siang, Pak. Siang. Saya mau numpang tanya, Pak. Tanya apa? Bapak tahu Khalifah Umar bin Khattab? Tahu. Istananya di mana, Pak? Istananya di atas lumpur. Di atas lumpur? Iya. Pakaian kebesarannya apa, Pak? Sutra? Bukan. Pakaian kebesarannya malu dan takwa. Pengawalnya banyak, Pak. Banyak? Berapa peleton? Pengawalnya yatim, orang jompo, kelompok mustadafin, orang-orang lemah, janda-janda tua. Itu pengawalnya. Pakaian kebesarannya malu dan takwa. Pengawalnya orang-orang lemah tidak berdaya. Kok begitu, Pak? Begitulah Umar bin Khattab. Orangnya sekarang di mana, Pak? Di depan kamu. Jadi Bapak, iya. Bapak, iya. Saya Umar. Ada apa, Mas? Oh, yang datang dari Semarang waktu itu. Gini loh, Pak, saya mau menuntut keadilan. Keadilan kenapa? Gubernur Bapak Amr bin As itu, Pak, zolim. Kenapa dia? Gubuk saya main tarik saja, runtuh. Saya nggak punya rumah lagi, wong saya ini golongan makmur, cuma rumah sama sumur. Lalu untuk apa? Katanya dia mau bangun masjid di situ, Pak. Dipaksanya rumah kamu ditarik sampai runtuh. Iya. Yahudi. Ya, Pak. Itu ada tempat sampah ya. Betul, Pak. Di situ banyak tulang unta. Coba kau cari satu tulang unta bawa ke sini. Bingung Yahudi. Pak, saya jauh-jauh dari Mesir ke sini ini mau cari keadilan. Kalau tulang unta di Mesir juga banyak, Pak. Sudahlah, kau ambil saja tulang itu. Berangkat Yahudi penuh tanda tanya, ambil sebuah tulang unta, diberikan kepada Khalifah Umar bin Khattab.
tulang ini diambil, Umar hunus pedangnya, dengan ujung pedang dibuat garis lurus di atas tulang unta itu. Rak. Selesai. Yahudi, iya Pak, sekarang kau kembali ke Mesir, serahkan tulang ini kepada Umar bin Amr bin As. Makin bingung Yahudi, jauh-jauh datang kemari kira mau dapat keadilan, cuma dapat tulang. Ya sudahlah, namanya wong cilik, berangkat dia pulang ke Mesir. Berhari-hari sampai di Mesir. Pak Gubernur, ya lapor. Ada apa Yahudi? Saya dari pusat. Loh, kamu dari Madinah? Iya Pak. Ngapain sih kamu ke sana-sana? Nuntut keadilan. Kamu bertemu khalifah? Ketemu Pak. Terus tulang. Ini loh Pak, salam dari beliau, tulang. Apa maksudnya? Aku nggak ngerti lah itu Pak. Yes, goreng nih. Diambil tulang itu, Amr bin As melihat ada garis lurus dengan ujung pedang, gemetar badannya, keringat bercucuran. Kepala proyek dipanggil. Mas, ini proyek masjid batal. Gubuk Yahudi dirikan lagi. Loh Pak, kata kepala proyek, saya kan sudah menang tender Pak. Wes, nggak ada urusan, sampean mau menang mau kalah tender, proyek batal. Itu gubuknya Yahudi dirikan lagi. Yahudi makin bingung, ada gubernur dapat tulang gemetar. Pak Gob, ya sebenarnya apa yang terjadi? Apa-apa, kamu sedikit-sedikit main pusat. Bu, yang ngomong dulu toh. Ya kan awalnya saya sudah ngomong Pak, tapi gubuk saya tetap ditarik. Percuma ya saya ke pusat Pak. Saya dapat teguran keras dari khalifah. Tahu kau apa artinya ini? Seolah beliau berkata, "Hei Amr bin As, jangan mentang-mentang sedang berkuasa kau bertindak seenakmu. Berlaku lurus dan adillah kamu seperti lurusnya garis di atas tulang ini." Kalau kau tidak lurus, kalau kau tidak berlaku adil, aku yang akan meluruskanmu dengan pedangku. Itu bahasa simbolik. Siapa yang gak gemeter? Kamu. Pusat. Wedus. Ya ini nek coro kita. Oh Pak, kalau begitu Islam adil ya Pak? Adil. Jadi saya menang Pak. Menang kamu. Padahal saya Yahudi. Tapi menang ya. Menang. Pak, sudahlah kalau begitu Pak. Bagaimana? Itu gubuk saya ambil saja Pak. Tanah-tanahnya sak gubuk-gubuknya Bapak ambil. Silahkan kalau mau dibangun masjid. Tidak cuma sekedar itu Pak. Mulai hari ini Bapak dengarkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yahudi bisa menang perkara menghadapi gubernur